Shalom Jemaat semuanya, mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam saat teduh hari ini, Jumat 12 Agustus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku
Judul renungan kita pada hari ini yaitu kebutuhan holistik manusia. Bacaannya terambil dari 1 Tawarik pasal 27. Saya akan bacakan ayat pertama. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal, mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tawarik pasal yang ke-27 ini menceritakan bagaimana seorang Daud, yaitu seorang raja Israel, dipakai oleh Tuhan untuk diberikan hikmat supaya dapat memenuhi kebutuhan holistik orang-orang Israel pada saat itu. Apa itu artinya kebutuhan holistik? Holistik itu kalau diterjemahkan secara sederhana bisa berarti kebutuhan yang menyeluruh, baik itu kebutuhan secara rohani maupun juga jasmani. Saudara, kita tahu Raja Daud dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin rohani bagi orang-orang di Israel. Raja Daud memimpin orang-orang di Israel untuk dapat memuji dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melupakan kebutuhan holistik manusia, yaitu kebutuhan jasmani. Kita melihat bagaimana Daud itu memilih para pemimpin-pemimpin yang dikatakan mereka akan berjaga untuk melayani raja, dan juga mereka digilir setiap bulannya sampai 1 tahun. Nanti akan digilir kemudian di tahun-tahun berikutnya. Saudara sekalian, kita melihat di dalam pasal yang ke-27 ini kita tahu bahwa kebutuhan jasmani orang Israel itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Adakah kita mendapatkan keseimbangan juga antara kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani? Kita tahu bahwa kebutuhan rohani adalah yang utama, tetapi jangan lupakan Tuhan pun juga sudah menyediakan, bahkan memberikan pemeliharaannya kepada kita melalui berkat-berkat secara jasmani. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Davina dan juga Tania yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan menyerahkan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat mengingatkan kami supaya kami dapat tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyediakan kehidupan, pertumbuhan secara rohani dan jasmani kepada setiap kami. Engkau memperhatikan kebutuhan holistik kami, kebutuhan kami secara menyeluruh. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk Davina dan Tania yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa bagi mereka berdua supaya sejak dari kecil, maupun juga Tania yang sudah pemuda, kiranya Engkau yang menolong mereka berdua supaya sejak dari sekolah minggu, bahkan dari mereka kecil ini, mereka pun juga dapat terus berharap, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tolonglah pertumbuhan iman mereka, berkati untuk keluarga mereka di dalam pekerjaan maupun juga pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Engkau yang memberkati dan juga menolong mereka. Kami serahkan Davina dan Tania ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong dan memimpin mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.